Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Mutmaina dengan NIM B02200007 dan rekan saya Syamila Izki Alaya dengan NIM B022065 akan menjelaskan tentang Hikayat Bayan Budiman pada video kali ini. Hikayat Bayan Budiman atau disingkat menjadi HBB ditulis pada tanggal 23 Agustus 1808. Naskah ini dimiliki oleh John Leyden dan ditulis atau disalin oleh Van der Tuuk. Hikayat ini terdiri atas 230 halaman dan satu halamannya berjumlah 15 baris. Dari 230 halamannya, terdapat 9 halaman pelindung di dalamnya. Hikayat Bayan Budiman menggunakan kertas Eropa dan Cina. Tulisan di dalamnya menggunakan tinta hitam dengan aksara Arab berjenis huruf naskhi. Terdapat rubrikasi berwarna merah dalam hikayat ini. Hikayat Bayan Budiman dilapisi sampul atau cover bermotif corak. Dalam British Library, tempat hikayat ini tersimpan, terlihat bahwa kondisinya masih cukup baik. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, pikiran naskah hikayat Bayan Budiman sudah berwarna coklat, kertasnya putih bersih, tulisan masih terlihat jelas, dan terdapat beberapa kertas yang dikenai ceplakan tulisan. Hikayat Bayan Budiman merupakan satu dari 4 cerita berbingkai yang terdapat dalam kesusastraan Melayu lama. Terdapat 1 cerita pokok dan 7 cerita sisipan di dalamnya. Hikayat ini berasal dari India dan mempengaruhi cerita-cerita di Asia dan Eropa. Beberapa judul lain dari Hikayat Bayan Budiman adalah Hikayat Khoja Maimun, Hikayat Khoja Mubarok, dan cerita Taifah. Hikayat Bayan Budiman menceritakan tentang kesetiaan dan pengabdian seorang istri kepada suami. Isi ceritanya sebagai berikut. Sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranak istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang amat kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Beberapa dari itu, ia juga membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah ia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubay-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka, pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada tiung itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah di perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khojan Maimun, dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya, dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia berpikir sedemikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan. Jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicara oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar." Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita itu. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung itu bercerita. Hingga akhirnya lah Bibi Zainab insyaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Sekian penjelasan mengenai Hikayat Bayan Budiman dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.